Dan ya, tentu dari situ kami jadikan landasan untuk bagi kami mengoreksi kebijakan pemerintah daerah tadi. Baik, tapi indikatornya untuk pemotongan anggaran ini seperti apa Pak Bima? Adakah mungkin indikator tertentu yang diterapkan untuk kegiatan tertentu sehingga tadi ketika instruksi Presiden ini diterapkan ini tidak mengganggu program yang memang sedang dikerjakan kementerian dan juga pemerintah daerah? Arahannya saya kira sangat jelas, 50% dipotong untuk perjalanan dinas, jadi artinya otomatis akan terseleksi perjalanan dinas yang dianggap prioritas gitu. Kemudian juga tadi ya biaya seperti alat tulis kantor, kemudian juga untuk makan minum, untuk kunjungan kerja, dan hal-hal yang nggak langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat dan program pelayanan publik mendasar itu dihilangkan begitu. Nah dari situ saja hitung-hitungannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, angkanya dari perjalanan dinas saja bisa 20 triliun penghematannya. Sedangkan angka secara keseluruhan untuk efisiensi tadi bisa mencapai angka 250 triliun. Nah dari situlah kemudian anggaran bisa direalokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti perbaikan sekolah, pengentasan kemiskinan, kemudian pemberantasan stunting dan lain-lain. Begitu prinsipnya. Baik, saya ke Pak Eko. Pak Eko menanggapi instruksi Presiden ini seperti apa? Apakah kebanyakan dampak positif atau justru dampak negatif yang akan terjadi? Ya, pertama saya sangat setuju dan menyambut baik apa yang menjadi instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi pelaksanaan anggaran, karena ini sudah lama kita wacanakan ya. Dan ini angkanya cukup fantastis di dalam impres tersebut, yaitu 306,6 triliun ya, 256 triliun di APBN Kementerian dan Lembaga, kemudian 50 triliun dana transfer ke daerah. Jadi ini cukup fantastis angkanya, 306,6 triliun melalui efisiensi belanja operasional dan juga non operasional ya. Hanya saja memang kita perlu benar, karena anggaran ini kan sebenarnya satu sistem kesatuan ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita bikin mobil itu ada anggaran untuk ban yang nggak bisa dipasang. Jadi mobilnya ada cuma bannya nggak ada ya. Nah ini perlu menjadi perhatian saja, bahwa karena program pembangunan itu merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kita melakukan pemotongan anggaran atau efisiensi anggaran itu harus memperhatikan juga keselarasan dalam outcome dan impact yang akan dicapai di dalam program pembangunan. Nah sebenarnya kalau kita bicara lebih substansial lagi, banyak program-program pembangunan yang isinya itu hanya kegiatan, jadi bukan outcome, bukan impact. Jadi saya yakin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita hilangkan, ya kita pangkas tanpa harus mengganggu outcome dan impact. Nah ini memang kita punya persoalan di perencanaan dan penganggaran ya. Jadi pertama seringkali kita merencanakan program dengan anggaran yang isinya itu cuma kegiatan, bukan outcome dan impact. Kemudian yang kedua, penyelarasan antara kementerian dan lembaga itu juga sangat bermasalah. Jadi ada program kegiatan di sana sini tapi tidak nyambung ya. Tadi sudah saya sampaikan, kadang-kadang kita mau bikin mobil, kita sudah bagi tugas, kementerian A bikin ban, kementerian B bikin mesin, kementerian C bikin jok. Tapi di ujung anggaran, di ujung tahun anggaran itu kalaupun bikin ban mungkin bannya nggak sama ya. Kita mau bikin Mercy tapi yang dibuat ban traktor gitu, sehingga nggak bisa dipakai. Jadi saya sangat setuju dan mendukung sekali. Dugaan saya lebih dari 306,6 triliun ya. Karena exercise kami di Kementerian Pan-RB pada awal-awal tahun 2014-2015 itu sudah mencapai 398 triliun efisiensi ya. Bukan kerugian negara tapi efisiensi yang bisa kita lakukan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Apalagi sekarang sudah hampir 10 tahun sejak kita melakukan perhitungan kasar mengenai
potensi efisiensi anggarannya. Jadi saya pikir bisa lebih daripada itu kalau kita bicaranya mengenai outcome dan impact. Demikian, Mas Wilson. Baik, saya kembali ke Pak Bima. Pak Bima, bagaimana juga memastikan supaya pemerintah daerah ini bisa menerapkan hal ini, Pak? Karena kalau misalnya kita tahu saat ini provinsi cukup banyak, ada 38 provinsi, dan untuk mengawasi sebelum terjadi kebocoran anggaran ini, kira-kira sistemnya yang dilakukan seperti apa, Pak Bima? Ya, di Kemendagri itu, di pusat data dan informasi kami itu ada sistem SIPD. Ya. Nah, di situ kami bisa memonitor secara real time anggaran-anggaran yang direncanakan dan dialokasikan oleh pemerintah daerah, begitu ya. Nah, ini bisa kami monitor mulai dari ketika mereka mengusulkan, gitu ya. Kan nanti kita review. Untuk provinsi direview oleh Kemendagri, untuk kota kabupaten direview oleh provinsi, jadi secara berjenjang begitu. Namun ketika pelaksanaannya pun kan kami bisa memonitor juga apakah itu terserap atau tidak, dan kita bisa lihat sendiri di situ alokasi-alokasinya apakah sesuai dengan output dan outcomes gitu ya, apakah nyambung juga dengan program prioritas gitu, dan ada mekanisme stick and carrot di situ. Jadi ada insentif, ada apresiasi bagi daerah-daerah yang mengelola APBD secara baik, dan ada juga sanksi begitu ya, atau kira-kira peringatan bagi daerah-daerah yang tidak mengelola APBD dengan baik. Namun saya sepakat yang disampaikan oleh Mas Eko tadi bahwa memang rasionalisasi kepenghematan ini juga harus dilakukan secara terukur. Ya, jangan sampai nanti banyak yang dipotong tetapi kemudian pada perjalanannya ternyata ada yang dibutuhkan. Misalnya dipotong untuk bensin, tapi ternyata bensin itu diperlukan untuk armada yang mengangkut sampah, sehingga armada pengangkut itu nggak bisa beroperasi. Itu hanyalah salah satu contoh kecil saja. Nah, Kemendagri melakukan supervisi atas hal-hal seperti itu. Baik, beberapa saat lalu Pak Bima juga menyatakan bahwa ada anggaran-anggaran yang tidak rasional yang diajukan oleh pemerintah daerah pada saat Pak Bima di KPK waktu itu. Kira-kira anggaran yang tidak rasional ini yang dimaksud Pak Bima seperti apa contohnya, Pak, kalau untuk pemerintah daerah? Jadi begini, sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia itu kapasitas fiskalnya sebetulnya belum mandiri, bergantung pada dana transfer dari pusat begitu. Yang angkanya mungkin bisa hampir mencapai 80%. PAD-nya itu lemah gitu. Yang PAD-nya sudah lebih kuat dari dana transfer pusatnya itu sedikit saja, minoritas. Nah,